Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua yang baik, yang dicintai oleh Allah SWT. Sudah sering sekali kita dapat materi tentang sabar, tentang ikhlas, tentang bagaimana hidup bahagia bersama Allah, tenang bersama Allah. Materi itu hanya sekedar jadi materi kalau kita tidak punya niat, tekad kuat untuk mengamalkannya. Itu ilmu hanya sekedar jadi wawasan kalau kita nggak punya niat, tekad kuat untuk mengamalkannya. Karena itu kami menggagas untuk program Riyadhah supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Riyadhahnya itu ada beberapa fase. Fase pertama, 40 hari pertama, yaitu fase supaya kita menahan marah. Fase menahan marah, 40 hari tidak marah. Tidak misuh-misuh, tidak maki-maki, tidak ribut-ribut, tidak bentak-bentak. Sabar pokoknya. 40 hari Riyadhah tidak marah. Ini marah dalam urusan pribadi ya. Lain kalau marah dalam urusan agama itu boleh. Misalnya ada kemaksiatan pada anggota keluarga kita, kita marah, wajar. Dan marahnya sewajarnya. Marah yang terukur, bukan marah yang dengan fisik segala macam, enggak. Marah yang terukur, ya, yang sewajarnya. Jadi saya mengajak untuk Riyadhah 40 hari tidak marah. Disakiti orang, mungkin dicaci, atau mungkin keserempet, atau mungkin disalib orang, hampir kita nabrak segala. Sabar di jalan. Mungkin di rumah perkataan pasangan kita gak enak, sabar. Atau ada anak-anak, disuruh anak kita malah jawabannya gak enak, nyelekit, sabar. Jadi kita belajar Riyadhah 40 hari tidak marah, 40 hari belajar sabar. Nah, karena memang la taghdab walakal jannah. Nabi bersabda jangan marah, walakal jannah, bagimu surga. Maka bagi yang mungkin bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, bukan ahli duha, bukan ahli sedekah, bukan hafiz Quran, gapailah lewat pintu ini, lewat pintu sabar. Latihan supaya jangan marah. Ya, la taghdab walakal jannah. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam riwayat sahih, ya, riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bisyurah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukan disebut orang kuat yang dia menang ketika gulat, ketika mengalahkan musuhnya. Enggak. Kata Nabi, "Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang kuat itu yang mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Dia mampu membalas tapi dia nahan. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tapi dia sabar. Lah, itulah yang disebut orang kuat. Dan kita belajar dari situ. Bagaimana kita belajar menundukkan nafsu kita dengan tidak marah. Bagaimana kalau jengkel di hati? Kalau mangkel gimana? Apakah itu termasuk sabar? Insya Allah itu termasuk bagian dari kesabaran, ya, bagian dari kesabaran. Jadi sabar itu ada tingkatan-tingkatannya, seperti orang naik gunung, ya, seperti orang naik gunung. Itu naik gunung itu ada yang dalam proses memulai, ada yang sudah mendaki, dan ada yang sudah sampai di puncak. Nah, seperti ini gambarannya. Naik gunung itu ada yang memulai. Ini memulai. Nah, orang yang memulai ini biasanya sabarnya masih nahan, mangkel tapi gak dilampiaskan, kesel, jengkel tapi gak dilampiaskan, tapi masih nahan, sakitnya ditahan. Nah, itu mas sabar, tapi sabarnya baru sabar memulai. Lah, sabar level kedua yaitu sabar mendaki. Kalau sudah mendaki ya sudah, dia menjalani. Ya mau gimana, dia sudah keadaannya begini, dia sabar, tapi dia sabarnya menjalani. Nah, ini sabar mendaki, ini menjalani, sabar level kedua. Nah, sabar yang level ketiga, ini sudah di atas, sudah sampai puncak. Ini sudah sampai, kalau mendaki gunung ini sudah sampai di puncak. Nah, sabar yang level ketiga itu disebut sabar yang menikmati. Berarti dia dengan segala hal-hal yang gak mengenakkan hati, ya sudah dia nikmati saja. Ini bagian dari rahmat Allah untuk mengangkat derajat, menghapus dosa, memuliakannya, dan sebagainya. Nah, jadi sabar itu ada 3 tingkatan. Gak masalah, dia masih sakit. Nah, yang penting gak terlampiaskan, tidak terekspresikan amarahnya. Nah, ini Riyadhah 40 hari pertama latihan sabar. Nanti ada sabar yang menjalani, yaitu mendaki itu menjalani. Ya sudah, diterima aja lah dia jalani. Nah, kalau sudah yang level ketiga,
paling atas itu sabar yang menikmati. Nah itu yang luar biasa. Grup Riyadhah 40 hari tidak marah. Nanti di grup ini kalau sudah gabung 40 hari tidak marah, yang ternyata di tengah jalan ada yang marah, emosi, sesuatu yang dia nggak bisa menahan, ya silakan dengan hormat untuk keluar dari grup. Nanti masuk di grup Riyadhah yang kedua, angkatan gelombang yang kedua aja. Kita nanti akan mulai lagi. Tapi gelombang yang pertama ini sampai sukses dulu 40 hari tidak marah. Kalau sudah 40 hari tidak marah, nanti masuk ke level berikutnya. Yaitu apa? 40 hari berikutnya adalah tidak makan ayam. Ayam yang kita nggak jelas sing motong siapa, motongnya di mana, nggak lihat. Walaupun sejatinya halal, ayam itu halal, nggak ada masalah. Asal dia baca bismillah, nggak ada masalah. Cuman kita belajar warok, belajar hati-hati, biar kalau kita berdoa pun berdoanya cepat mustajab. Kan toh masih ada tempe, masih ada tahu, masih ada telur, masih ada ikan, semuanya halal. Masih banyak lauk-lauk pilihan selain ayam. Sapi juga masih bisa. Latihan dari ayam. Nanti kalau sudah 40 hari tidak makan ayam kecuali ayam yang jelas, masuk level ke 40 hari ketiga, yaitu tidak ngeluh. Nah itu targetnya begitu. Perjalanannya, torikohnya kita itu. Torikoh pertama itu latihannya itu, suluknya kita ya, jalannya kita itu yang pertama 40 hari tidak marah. 40 hari kedua tidak makan ayam kecuali yang jelas kita ngerti yang motong siapa secara islami atau enggak. 40 hari ketiga tidak ngeluh, tidak ngomentarin cuaca yang panas, yang hujan, tidak ngeluh dengan segala keadaan. Pokoknya dia tidak mengeluh sama sekali. Yang keluar dari lisannya hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah nanti level yang keempat yaitu level puncak. Tidak bergantung, tidak minta tolong kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Apa-apa ngadunya ke Allah, apa-apa ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Pokoknya hanya ke Allah. Nah 4 tahapan ini kalau nanti kita bisa menyelesaikan setahap demi setahap sampai 40, 160 hari berarti ya, 40, 40, 40, 40. Insya Allah itu nanti sakinatu ma'allah, tenang bersama Allah hidupnya. Akan banyak keajaiban dalam hidupnya. Karena Rasul bersabda, siapa yang mengikhlaskan diri, man akhlasa, siapa yang mengikhlaskan diri kepada Allah, semata-mata kepada Allah, semata-mata untuk kepada Allah, mengikhlaskan diri selama 40 hari, maka Allah akan memberikan hikmah, cahaya dalam hatinya yang keluar lewat lisannya. Dalam banyak hikmah, nanti akan dapat banyak hikmah. Kalau sudah 40 hari bisa ngalahkan nafsunya, makanannya jelas halal, tidak mengeluh. Terus kalau meminta hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, Masya Allah, itu insya Allah sudah menjadi orang yang insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semangat terus untuk bisa mencapai makom ini. Insya Allah semangat, perjalanannya insya Allah diridhoi, diberkahi Allah. Sama-sama kita belajar karena butuh lingkungan. Pengen soleh sendiri gak bisa, harus butuh teman, butuh support. Makanya kita bikin grup WA ini. Silakan nanti yang mau gabung grup WA bisa japri atau bisa DM atau bisa masuk langsung ke grup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang diakui sebagai benar-benar hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.